Suatu malam, aku melihat seorang teman mengetik sesuatu di ponselnya, lalu berhenti, mengetik lagi, lalu menghapus berulang kali, hampir 10 menit, sampai akhirnya layar ponselnya mati, dan tak ada satupun pesan yang dikirim. Aku tidak bertanya, dan dia tidak bercerita. Tapi entah kenapa, aku merasa tahu rasanya. Karena mungkin kata-kata yang paling berat di dunia bukan kata-kata yang diucapkan, melainkan kata-kata yang tidak pernah jadi dikirim. Mungkin kamu pernah melakukannya juga, mengetik sesuatu, membacanya ulang, lalu menghapus semuanya, seolah tidak pernah ada. Padahal beberapa detik sebelumnya, kamu sudah mengumpulkan keberanian untuk menuliskannya. Karena mungkin kita semua pernah ada di posisi itu. Ada pesan yang ingin dikirim ke orang tua, tapi kita tidak tahu harus memulai dari mana. Ada pesan yang ingin dikirim ke seseorang yang pernah dekat, tapi waktunya sudah terasa terlambat. Ada pesan yang ingin dikirim ke teman untuk bilang bahwa kita sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, tapi jari kita berhenti sebelum tombol kirim ditekan. Dan semakin dewasa, pesan-pesan seperti itu justru semakin banyak. Bukan karena kita semakin tidak peduli, kadang justru sebaliknya, karena terlalu peduli, karena terlalu takut disalahpahami, karena terlalu takut mengecewakan, karena terlalu takut mendengar jawaban yang tidak siap kita terima. Jadi kita memilih diam, lalu meyakinkan diri sendiri bahwa itu bukan masalah besar. Padahal seringkali kata-kata itu tetap tinggal di kepala berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan kadang bertahun-tahun. Aku pernah melihat draft pesan yang usianya lebih tua dari beberapa pertemanan. Pesan yang ditulis saat emosi, lalu disimpan. Pesan yang ditulis saat rindu, lalu tidak pernah dibuka lagi. Pesan yang sebenarnya hanya berisi beberapa kalimat sederhana. Aku kangen, aku minta maaf, aku capek, aku butuh bantuan. Kalimat-kalimat yang terlihat pendek, tapi anehnya sering terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Lalu suatu hari aku sadar, mungkin masalahnya bukan pada kata-katanya. Mungkin yang kita takutkan adalah apa yang terjadi setelah kata-kata itu sampai. Karena selama pesan itu belum dikirim, semuanya masih mungkin. Kita masih bisa membayangkan jawaban terbaik. Kita masih bisa berharap. Tapi saat pesan itu dikirim, kenyataan akan mulai bekerja. Dan kenyataan tidak selalu ramah. Jadi kita menunda 1 hari, 1 minggu, lalu 1 bulan. Sampai akhirnya pesan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi percakapan, tapi penyesalan. Dan mungkin itu sebabnya ada begitu banyak hal yang tidak pernah selesai. Bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena keberanian dan waktu sering datang di hari yang berbeda. Saat kita punya keberanian, orangnya sudah pergi. Saat orangnya masih ada, kita belum punya keberanian. Dan hidup kadang memang seperti itu. Tapi malam ini, aku tidak sedang menyuruhmu mengirim pesan apapun. Tidak semua pesan harus dikirim. Tidak semua hubungan harus diperbaiki. Tidak semua cerita harus dilanjutkan. Tapi kalau ada satu hal yang ingin ku ingatkan, jangan biarkan kata-kata baik
hanya tinggal di kepala terlalu lama. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak kesempatan yang masih tersisa. Kalau malam ini ada pesan yang belum siap kamu kirim, tidak apa-apa, biarkan dulu. Tapi setidaknya jujurlah pada dirimu sendiri tentang apa yang sebenarnya ingin kamu katakan. Karena kadang keberanian tidak harus dimulai dari tombol kirim, cukup dari mengakui isi hatimu sendiri. Dan untuk malam ini, itu semua lebih dari cukup. Nafas dulu, sampai di sini saja.